bad to me. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. Kota didefinisikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang memiliki ciri sosial ekonomi yang heterogen dengan corak materialistis. Kota yang memiliki kondisi fisik yang relatif lebih modern seperti adanya sarana dan prasarana, jaringan transportasi yang kompleks, sektor pelayanan sosial dan industri yang lebih dominan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan, jasa, pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada karakteristik kota. Kota memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari daerah lain. Yang pertama, padatan penduduk tinggi. Jumlah penduduk di kota sangat padat, menyebabkan pembangunan vertikal seperti apartemen, gedung menjadi umum. Yang kedua, keanekaragaman sosial. Masyarakatnya berasal dari berbagai latar belakang budaya, suku, dan agama. Yang ketiga, mata pencaharian beragam. Pekerjaan di kota tidak didominasi pertanian, melainkan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Yang keempat, fasilitas kota dilengkapi dengan fasilitas modern seperti rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan transportasi publik yang memadai. Yang kelima, ketergantungan pada wilayah lain. Kota membutuhkan pasokan bahan pangan, air, dan energi dari daerah lain sekitarnya. Klasifikasi kota. Klasifikasi kota dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Namun, yang paling umum adalah berdasarkan jumlah penduduk. Secara umum, kota dapat diklasifikasikan menjadi kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan, dan kota megapolitan. Kota kecil, jumlah penduduk berkisaran antara 20.000 hingga 50.000 jiwa. Kota sedang, jumlah penduduk berkisaran antara 50.000 hingga 100.000 jiwa. Kota besar, jumlah penduduk berkisaran antara 100.000 hingga 1 juta jiwa. Kota metropolitan, jumlah penduduk berkisaran antara 1 juta hingga 5 juta jiwa. Kota megapolitan, jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Selain berdasarkan jumlah penduduk, kota juga dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri fisik. Misalkan, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang kota. Kedua, fungsi kota. Misalnya, kota industri, kota perdagangan, kota pendidikan, kota wisata. Yang ketiga, tahap perkembangan. Misalnya, polis, polis, metropolis, dan megapolis. Klasifikasi kota ini membantu dalam memahami berbagai aspek kota, termasuk potensi pertumbuhan, permasalahan yang dihadapi, dan strategi pembangunan yang sesuai. Jadi, apa sih artinya desa? Desa berasal dari bahasa Sanskerta, desi yang artinya tempat atau tumpah darah. Desa adalah suatu daerah tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota. Adanya homogenitas pada penduduk desa baik dalam hal mata pencarian yang bermayoritas agraris. Ya, karakteristik desa yang pertama, penduduk sedikit. Yang kedua, hubungan sosial erat dan gotong royong. Yang ketiga, mata pencaharian di bidang pertanian. Yang keempat, pendidikan dan teknologi masih terbatas. Yang kelima, permukiman terpencar atau mengelompok. Yang keenam, lingkungan alami dan asri. Yang ketujuh, adat dan tradisi masih kuat. Yang kedelapan, fasilitas umum belum lengkap. Klasifikasi desa adalah pengelompokan desa berdasarkan kriterianya masing-masing, berdasarkan tingkat perkembangan dan tipologi wilayah lebih umum untuk digunakan. Klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, desa swadaya, desa terpencil, akses sulit, dan ekonomi sederhana. Yang kedua, desa swakarya, berkembang, akses membaik, layanan meningkat. Yang ketiga, desa swasembada, maju, mandiri, infrastruktur, dan ekonomi. Klasifikasi desa berdasarkan tipologi wilayah dibagi menjadi 5. Yang pertama, desa pantai, desa yang terletak di daerah pesisir. Yang kedua, desa pegunungan, desa yang terletak di daerah pegunungan. Yang ketiga, desa dataran rendah, desa yang terletak di dataran rendah. Desa keempat, yaitu desa perbukitan, desa yang terletak di daerah perbukitan. Dan kelima, desa perkotaan, desa yang berbatasan langsung dengan kota. Selanjutnya, ada potensi dan unsur desa. Potensi desa, segala sumber daya yang dimiliki desa untuk dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jenis potensi desa terbagi menjadi 3. Yang pertama, potensi fisik alam.
Yang dimaksud dengan alam adalah tanah, air, iklim, hutan, dan pertanian, dan peternakan, tambang, dan hasil laut. Potensi non-fisik, manusia dan sosial. Jumlah penduduk, tenaga kerja, ada istiadat, gotong royong, organisasi sosial. Selanjutnya ada potensi ekonomi, usaha kecil, perdagangan, pariwisata, industri rumah tangga. Yang kedua ada unsur desa, penduduk, masyarakat yang tinggal dan berinteraksi di desa. Yang kedua wilayah, tanah garapan dan pemanfaatan ruang desa. Yang ketiga ada tata kehidupan, adat, norma, dan sistem kemasyarakatan yang berlaku. Thank you, everyone. Thank you, Elmore. Go!